Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali akan menjawab komentar yang dituliskan oleh seseorang. Ulasan ini saya beri judul menjawab ngawurnya Arjun MU, di mana beliau berkata, "Hei pendeta, jikalau kamu meyakini atau mengimani Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa, bahkan mendapatkan surga, kenapa kamu tidak mempercepat kematian satu keluargamu? Minum baygon, kan enak hidup di surga daripada hidup di dunia banyak menyesatkan manusia. Jikalau takut mengakhiri hidup pendeta, berarti tidak meyakini Tuhan palsu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin Arjun MU ini bukan orang Kristen, tapi orang dari luar Kristen. Saya perlu memberikan respon dan tanggapan terkait dengan orang seperti Arjun MU ini. Ini merupakan tanggapan yang perlu kita sampaikan. Tidak perlu dengan marah, emosi, kesal, mencaci, memaki, tidak. Tetapi dari komentar yang dituliskan oleh Arjun MU ini, saya ingin memberikan konfirmasi dan penegasan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya tidak yakin orang ini sebagai seorang yang beragama atau memiliki agama. Kenapa? Karena menurut yang saya mengerti dan pahami, tidak pernah ada agama di dunia ini, kalau agama itu benar, yang mengajarkan orang untuk mempercepat kematian satu keluarga dengan meminum baygon. Sekalipun ada kepastian keselamatan di dalam Kristen, tidak pernah ada ajaran baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang mengajarkan supaya kita mempercepat kematian keluarga kita, apalagi dengan cara minum baygon. Gak ada demikian. Tuhan justru memberikan perintah kepada kita untuk tidak membunuh. Tentu dalam konteks alasan argumentasi tertentu, apalagi dalam konteks sebagai bangsa dan negara, ada hal yang diizinkan konteks seperti itu apabila seorang prajurit misalnya diterjunkan ke medan peperangan. Itu konteks yang berbeda. Tapi prinsipnya dalam Alkitab disebutkan. Bahkan sampai ada ayat firman Tuhan yang memberikan penegasan. Jikalau kita membenci saudara kita, maka kita sama dengan seorang pembunuh manusia. Jangankan mematikan diri kita, mempercepat kematian keluarga kita, mempercepat kematian diri kita, membenci orang lain pun sudah dikategorikan sebagai seorang seperti pembunuh. Allah sangat menghargai kehidupan manusia di dunia ini. Dan Allah yang memberi kehidupan berarti tidak boleh ada di dunia ini. Apalagi dengan alasan argumentasi, bukankah enak tinggal, masuk atau hidup di surga? Silakan akhiri, percepat hidup keluargamu dengan cara minum baygon. Jadi Arjun MU ini adalah seorang yang memang benar-benar keterlaluan.
Makanya saya katakan tadi, dia ini bukan orang yang menghayati agamanya dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang begini Bapak Ibu Saudara. Memang kematian dalam konteks Kristen itu sesuatu yang sangat indah. Kenapa sangat indah? Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat Filipi dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kapanpun Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di sorga, kematian bagi orang Kristen bukan sebuah kesialan, bukan sebuah kemalangan, tapi sebuah keberuntungan. Kenapa bisa kematian menjadi sebuah kebanggaan, keberuntungan bagi orang-orang Kristen? Karena memang hidupnya atau orientasi arah fokus tujuan hidupnya adalah Kristus. Makanya dikatakan di dalam ayat firman Tuhan yang lain, berbahagialah orang yang mati dan mati di dalam Kristus. Kenapa berbahagia orang yang mati? Kenapa beruntung? Bukan malang, bukan sial. Orang yang mati di dalam Kristus. Karena di dalamnya ada garansi, jaminan, kepastian, keselamatan. Hidup yang kekal, surga. Karena yang mengerjakannya menjadi penebus bagi kita, bukan diri kita. Tetapi Yesus sang firman yang berkenan nuzul turun menjadi manusia. Dialah yang merelakan, menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib untuk menjadi juru selamat dan penebus bagi kita yang percaya tentunya kepadanya. Jadi Yesus itu Tuhan, juru selamat, penebus dosa, ya. Dan itu merupakan garansi dan jaminan kepastian keselamatan. Tetapi bukan berarti ketika sudah pasti masuk surga, maka kita boleh seenak udel kita, seenak jidat kita, semau kita, sesuai dengan selera kita mengakhiri hidup di dunia ini. Saya kasih tahu, kalau ada seorang Kristen mengakhiri hidupnya di dunia ini apalagi dengan cara minum baygon, maka orang itu tidak mengerti, tidak memahami makna hidup kekristenan yang sejati dan hakiki. Kenapa demikian? Saya ingin pertama-tama menegaskan kepada kita, ya saya tunjukkan dulu, ini dia. Arjun MU, ini komentarnya ya. Saya ingin tegaskan dulu pertama-tama kepada kita pernyataan dari seorang rasul besar, itu Rasul Paulus. Filipi 1 ayat 22 sampai 24. Filipi 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat-ayat ini memberikan penegasan kepada kita bagaimana Paulus bergumul dalam hidupnya. Bergumul bukan berarti dalam sebuah kegelisahan, kebimbangan, keraguan-raguan, kekhawatiran, ketakutan, bukan. Bergumul dalam dua kepentingan. Kepentingan pribadi Paulus dan kepentingan hidupnya dipakai untuk menjadi alat dan berkat bagi sesama manusia. Dia memang pertama-tama rindu untuk mengalami kematian, berjumpa dengan Kristus, hidup bersama-sama dengan Kristus. Kenapa dia tidak takut sama sekali seujung rambut pun? Karena dia yakin kemana dia akan tinggal. Hidup bersama-sama dengan Kristus. Dia diperhadapkan dari dua sisi. Mau pergi hidup bersama-sama dengan Kristus, maksudnya mengalami kematian. Tapi di sisi lain dia rindu untuk tinggal di dunia ini
untuk bekerja memberi buah. Nah, apa artinya yang mau saya sampaikan kepada kita saat ini? Menjawab pertanyaan dari saudara kita Arjun MU. Kalau engkau menyaksikan, mendengarkan ini, tolong buka hati pikiranmu supaya engkau tidak gagal paham tentang kekristenan. Kalau kita di dunia ini, pastilah bukan sebuah kebetulan. Dengarkan Bapak-Ibu Saudara, siapapun Bapak-Ibu Saudara yang saat ini, apapun kondisi keadaanmu, bagaimanapun postur tubuhmu, apapun pergumulan masalah, persoalan yang kau hadapi, saya mau kasih tahu, Tuhan menghadirkan engkau dan aku, kita semua di dunia ini, pasti bukan sebuah kebetulan. Ada maksud dan tujuan Tuhan yang mulia, yang terbaik. Tuhan percayakan, beri peluang, kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia ini. Kita punya tujuan. Dan tujuan itu yang harus kita mengerti dan pahami. Jadi kalau seperti model Arjuna ini, kalau sudah yakin Yesus itu Tuhan Juru Selamat penebus dosa, ya sudah, percepatlah meninggalkan dunia ini, mati bersama dengan keluargamu dengan cara minum baygon. Bukankah surga itu enak tinggal di sana? Bukankah enak masuk dan hidup di surga? Udah, akhiri saja, kan sudah masuk surga. Buat apa lagi pusing-pusing di dunia ini? Apalagi menyesatkan banyak orang, katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik ya kalimat ini. Ini perlu kita mengerti. Dan Arjun MU ini sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Kita hidup di dunia ini, pertama, manusia itu telah jatuh dalam dosa, dan tidak ada yang bisa menebus, menyelamatkan manusia dari dosa. Harus datang dari diri Allah Bapa. Sang Firman muncul turun menjadi manusia. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa. Jadi Allah itu bekerja untuk kita di dalam dan melalui Kristus. Itu yang pertama, berarti kita mengalami pengampunan, penebusan, penyelamatan. Tetapi setelah kita sudah diampuni, ditebus, diselamatkan, didamaikan dengan Bapa, masuklah tahap yang kedua. Semenjak kita terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita telah ditebus, diselamatkan, dan kita adalah anak-anak Allah dan ahli waris segala dalam kerajaannya. Setelah terjadi demikian, kita ini belum sempurna secara de facto, secara de jure, secara hukum, secara status kita ini sudah menjadi anak-anak Allah. Tapi secara kenyataan, realita kehidupan, masih banyak kekurangan, kelemahan kita yang perlu mengalami proses penyucian, pengudusan, penyempurnaan. Lewat apa? Lewat penderitaan yang kita alami, kita responi, tanggapi secara positif. Bahkan lewat firman Tuhan yang mulai step by step, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit kita lakukan. Karena firman itu menyucikan kita, menguduskan dan menyempurnakan, mendewasakan kita. Nah, setelah Allah bekerja untuk kita di dalam melalui Kristus, Allah bekerja di dalam kita, memproses kita. Setelah Allah memproses kita, maka Allah mau pakai kita untuk menjadi mitra kerjanya, menjalankan master plan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mungkin supaya jangan ngambang, saya kasih contoh. Yesus itu selama 3,5 tahun ada di dunia ini, menggembleng, membentuk, mengajari murid-muridnya, memberikan contoh teladan dalam banyak hal kepada murid-muridnya. Dengan maksud dan tujuan, Yesus ada masanya akan berpisah dari murid-murid ini, akan naik ke surga, dan yang akan meneruskan rencana rancangan besar Allah di tengah-tengah dunia ini adalah murid-murid. Karena Yesus telah naik ke surga, murid-murid diperlengkapi dengan Roh Kudus-Nya, sehingga mampu untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tolong diperhatikan. Saya tidak hanya sekedar menjawab Arjun MU ini, tapi ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini kita ditebus, berarti Allah bekerja untuk kita di dalam melalui Kristus. Yang kedua, Allah bekerja di dalam kita, memproses kita, menebus kita, memproses kita, menyucikan, menguduskan, mendewasakan kita.
Setelah demikian baru masuk ke langkah ketiga. Allah bekerja dan berkarya melalui kita. Kalau memang Allah bekerja melalui kita, buat apa mengikuti saran dan masukan yang nyeleneh, ngawur, salah, sesat, menyimpang dari seorang Arjun MU? Dia berkata, jika yakin Yesus itu Tuhan penebus dosa, kenapa tidak mempercepat kematian keluargamu dengan cara minum baygon? Kan enak masuk surga atau hidup di surga. Kenapa kita tidak buru-buru untuk mati? Masih Tuhan kasih peluang kesempatan hidup di dunia ini supaya kita berkarya demi hormat kemuliaan namanya. Makanya ada dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jadilah garam yang mencegah pembusukan, bukan turut membusukkan. Jadilah garam yang memberi rasa kepada yang lain, bukan justru dipengaruhi oleh dunia, tapi memberikan pengaruh kepada dunia. Jadilah terang di mana dunia ini penuh dengan kegelapan. Jadilah kita terang. Kalau kita sudah yakin masuk surga, segera mempercepat, segera mengalami kematian dengan cara bunuh diri, kan tidak masuk akal. Justru itulah yang sangat tidak disukai Tuhan dari seorang murid yang bernama Yudas Iskariot. Dia berani menjual guru dan Tuhannya 30 keping perak. Ternyata apa yang dia maksud tidak tercapai. Akhirnya dia mengembalikan uang 30 keping perak itu kepada imam kepala tua Yahudi. Imam kepala tua Yahudi tidak menerima. Akhirnya dilemparkan ke arah bait Allah. Diambil kembali oleh orang lain dan dibeli sebidang tanah yang disebut dengan tanah darah atau hakal dama. Setelah itu dia pergi gantung diri. Dia bunuh diri. Jadi mematikan diri sendiri itu tidak menghargai karya penebusan Tuhan. Karena apa? Hidup mati kita adalah milik Tuhan. Waktu kita hidup di dunia ini adalah untuk Tuhan. Dan kelak ketika kita sudah selesai tugas tanggung jawab kita di dunia ini, Bapa di surga memanggil kita kembali kepadanya. Ya, kita siap pergi, tapi bukan dengan cara mempercepat kematian keluarga kita, apalagi dengan cara minum baygon. Jadi gagal paham ini saudara kita ini Arjuna MU, di mana dia berpikir kalau sudah pasti masuk surga, sudahlah, daripada membuat repot di dunia ini, daripada bikin banyak masyarakat di dunia ini, banyak manusia di dunia, udah mati aja lah cepat. Enggak demikian. Kita ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan, tapi ada maksud tujuan Tuhan kita ada, yakni untuk menyatakan perbuatannya, karyanya, kasihnya, kebesarannya di dalam hidup kita, melalui hidup kita dalam sebuah kesaksian kepada orang-orang sekeliling kita. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Terima kasih telah berkenan bergabung. Tuhan Yesus menolong kita tetap setia berjalan dan berdiri dalam kebenarannya. Amin.